Nah, kira-kira kalau misalnya dalam bentuk budaya apa kira-kira? Misalnya kalau katakanlah di Aceh ada tari saman, itu Ya, gimana itu kira betul. menjelaskannya? Ya, tari saman itu satu pertahanan budaya yang sudah sangat kuat. Ya. Bahwa kemudian ada gerakan-gerakan yang kreativitas itu wajar ya. Tetapi munculnya tari saman itu terkait dengan kemunculan misalnya Kesultanan Perlak sekitar tahun 860-an itu sama dengan Samaratungga tadi saya sebutkan. Jadi ketika Samaratungga di sini ya di Aceh ada Kesultanan Bandar Khalifah ya Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Perlak gitu. Itu yang apa namanya yang kemudian ada bekasan-bekasan tradisinya seperti itu. Bahkan di Aceh sendiri ada Bukit Selawah misalnya. Artinya sholawat gitu. Di Papua ada Bukit Nabi, ya artinya itu Nabi gitu. Jadi memang toponimi kita ini banyak sekali dikaitkan langsung dengan kemuliaan dan keluhuran Kanjeng Nabi dan tentu saja dengan keluarga beliau ya itu yang. Kemudian di Sulawesi misalnya ada kata kota Makassar ya. Pernah jadi ujung pandang tapi kemudian dikembalikan lagi menjadi Makassar. Itu terkait dengan bahasa Makassar kuno di dalam catatan-catatan mereka yang artinya Akassarai Nabiya. Kemudian menjadi Makassar. Akassarai Nabiya ini di dalam doktrin orang-orang Makassar itu dikatakan atau ujung pandang dulu itu dikatakan bahwa telah datang Kanjeng Nabi bukan spiritually tapi dengan jasad kasarnya ke sini. Begitu dalam catatan mereka. Ya tentu ini menyangkut jejak-jejak tadi. Jadi pernah di dalam tradisi orang-orang kaum muslimin atau dzurriyyat Nabi ataupun keturunan Kanjeng Nabi di Makassar, kehadiran Nabi itu bukan spiritual. Tetapi dipahami sebagai fisik gitu physically. Maka kemudian untuk mengenang peristiwa itu, kehadiran itu, maka disebut Akassarai Nabiya atau kemudian menjadi Makassar. Itu salah satunya. Terus ada lagi banyak sekali ya, tabut misalnya di mana? Di Sumatera ya, di Medan sekitar situ atau tabui ya. Kalau kata orang Padang, tabui itu juga menyangkut penghormatan secara langsung kaum muslimin di Nusantara ini kepada Kanjeng Nabi dan keturunan-keturunan beliau. Bisa nggak diceritain, punya data nggak Kisinung tentang misalnya tari saman gitu, kira-kira apa ini yang disampaikan? Ya kalau tari saman di sini sholawat ya mas, sholawat saja, puji-pujian terhadap Kanjeng Nabi, tapi dalam khas bahasa Aceh dan khas dalam karakter Aceh. Terus kemudian ada tari-tari gerakan itu? Iya, ya itu saya sebutkan tadi. Tari-tari gerakan itu muncul sudah lama sekali umurnya itu tua sekali. Ya, diperkirakan ya saat Perlak berdiri lah itu bisa jadi lebih tua lagi. Bahkan orang Aceh itu punya keyakinan bahwa mereka ikut perang bersama Nabi, leluhur mereka. Itu keyakinan orang Aceh. Jadi, oh iya leluhur kami ikut perang Tabuk, leluhur kami ikut perang Khandaq. Itu orang Aceh. Dalam kesadaran mereka. Gitu ya. Seperti lagu-lagu Aceh tradisional selalu banyak yang dikaitkan dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan gitu. Banyak dikait-kaitkan dengan itu. Itu Aceh tradisional ya. Terutama sebelum terutama Aceh bukan yang kontemporer ya, Aceh dahulu. Dan itu masih sampai sekarang di beberapa kampung, beberapa desa masih dipertahankan. Hal-hal seperti itu. Dan menjadi ini loh, lullaby itu apa? Lagu pengantar tidur gitu untuk ngepuk anak supaya cepat tidur itu menggunakan lagu-lagu yang ya itu lagu-lagu yang menyebut-nyebut nama Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan begitu. Di Aceh gitu. Di Aceh. Iya. Dan tentu saja di semua tradisi di Nusantara juga ada ya seperti itu. Nah, kira-kira ini yang menjadi dasar pengklasifikasian ini apa kira-kira? Artinya asosiasi ini dekat gitu. Apa kira-kira yang membuat? Apakah ketika
Bagindo Ali disebutkan dalam sebuah lagu, kemudian masyarakat mengasosiasikan Sang Ali, Sayyidina Ali, atau bagaimana itu? Cara ininya gimana itu? Jadi kalau di dalam tradisi itu Mas, itu ada namanya naib ya. Naib ini nanti menjelaskan gitu. Ini maksudnya ini maksudnya ini maksudnya ini, maknanya begini. Sekalipun dia hanya hafalan. Mungkin dia sendiri tidak mengerti, dia karena dia harus bertugas sebagai naib, dia harus apal itu penjelasan itu. Gitu. Nah, itulah yang membuat, justru itu yang membuat kemudian melestari sampai ratusan tahun itu. Itu yang jadi ada naib-naib, ada. Kalau ada penjelasan yang tidak utuh itu kemungkinan disembunyikan, mungkin nggak itu? Kira-kira? Iya, sangat mungkin. Apalagi kalau sudah dunia kontemporer begini ya. Sudah saat sekarang. Saya tadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah menyinggung kan kitab gugurnya Baginda Kasan, Baginda Kusin aja. Hari ini orang di Jogja udah nggak berani membacanya karena takut terkena efek dampak politik agama kan gitu. Gitu. Itu yang sebetulnya terjadi seperti itu. Banyak Mas yang disembunyikan. Ya. Misalnya kalau bayi lahir gitu ya. Ada banyak cara, ada banyak pembacaan maulid itu bisa 7 hari 7 malam itu. Kelahiran bayi itu, jagong bayi itu pembacaan. Nah kadang-kadang juga ada di daerah tertentu ya kitab yang dibacakan ya tadi lahirnya Baginda Kasan Kusen. Gitu. Kalau misalnya hari kematian 3 hari, 7 hari, 100 Betul, hari, 1000 hari itu kira-kira penjelasannya gimana? Kalau bisa dikatakan jejak enggak itu? Itu jejak. Itu. Karena kan kalau menurut sepanjang pemahaman saya kata-kata misalnya angka 40 hari itu kan ada di dalam Al-Quran ya. Jadi misalnya untuk mengokohkan sesuatu harus 40 hari dulu. Atau Kanjeng Nabi Musa ketika sebelum naik ke Bukit Sinai dia harus 40 hari dulu. Atau naik di Bukit Sinai selama 40 hari. Seperti itu. Kemudian misalnya angka-angka 3 hari. Ya, itu menurut saya juga ya kan artinya banyak juga disebutkan. Kemudian 7 hari. Kebanyakan kawan-kawan sekarang ini mengkait-kaitkan tradisi itu dengan tradisi Hinduism di India. Masalahnya di situ. Oh ini kok mirip dengan India, kok dengan tradisi Hindu di India. Nah begitu. Kemudian secara arbitrary, secara sembarangan kemudian digaduk-gaduk. Oh ini berarti niru tradisi India, berarti pengaruh Hindu. Nah itu yang sekarang dilakukan. Ketika saya tanya, loh kenapa harus dihubungkan dengan India? Kenapa nggak dihubungkan dengan ilmu, dengan pengetahuan saintifik tentang perkembangan jasad di dalam kubur? Gitu. Jadi kalau orang Jawa memahaminya bukan seperti orang India, katanya rohnya gentayangan sebelum diginikan. Bukan itu. Di dalam kubur kita itu setelah 3 hari, tubuh itu pecah. Setelah 7 hari tubuh itu melungker. Nanti setelah 40 hari mulai dagingnya membusuk. Gitu. Setelah 100 hari nanti mulai menjadi tinggal tulang belulang. Nah, perubahan sudah kalau 1000 hari sudah murni tinggal tulang toh. Tulang belulang. Maka kalau di Jawa perubahan fisik kan kita ini kan jiwa dan raga toh. Bukan berarti kalau nyawanya hilang kemudian raganya kemudian nggak ada harganya, kita buang ke kloset aja misalnya. Bukan begitu. Ini kan masalah kehormatan manusia. Ketika ada seseorang wafat, Kanjeng Nabi sampai berdiri. Loh, Kanjeng Nabi itu orang bukan muslim loh. Iya, tapi kan dia manusia. Ini kan tentang jasad, tentang tubuh si manusia. Betapa menghormatinya Kanjeng Nabi. Itu jasad loh. Ruhnya kan sudah dicabut dari situ. Itu masih dihormati oleh Kanjeng Nabi sendiri. Orang Jawa seperti itu. Tetapi karena kita bukan nabi, tentu cara kita menghormatinya jadi berbeda gitu. Sehingga maka 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari gitu. Mendak istilahnya orang Jawa. Mendak. Kedua nanti 200 hari. Nanti setahun ada. Nanti 1000 harinya 3 tahun. Gitu. Jadi ini adalah untuk menghormati perubahan-perubahan yang ada pada jasad kita ketika ditanam di dalam kubur gitu. Maka orang Jawa kemudian untuk membuktikan begitu bukan Hindu Buddha bagaimana itu? Lah ya kalau sekarang sulit karena selalu dikaitkannya dengan tradisi orang Hindu.
Sekarang sulit karena nggak ada lagi ruang yang sehat secara nalar untuk membahas itu dan mendudukkannya secara proporsional. Sekarang kan selalu ditumpangi kepentingan politik agama gitu. Makanya kalau sekarang maksudnya apakah memang ada tradisi 3 hari, 40 hari, 1000, 5000 di Hindu, Buddha? Iya, tetapi itu dikaitkan dengan kalau menurut mereka ya, jadi ini katanya arwahnya gentayangan di kampung, maka harus didoakan begini. Arwahnya belum bisa pergi dari mana. Kalau di kita tidak begitu. Kita ini tradisi Ahlul Bait, tradisi keluarga Nabi. Ziarah itu tradisi yang keluarga Nabi. Ketika Baginda Husain mau berangkat ke Setronainawa atau Karbala, beliau ziarah dulu ke Kanjeng Nabi, ke kakeknya. Loh mengapa tidak kalau kita sekarang mencontoh ziarah itu kan? Jadi ini ada satu hal yang menurut saya terlalu dibuat-buat ya argumennya. Kita ingin meniru Kanjeng Nabi, keluarganya, itu apa adanya sekarang jadi serba salah gitu. Kalau kita meniru apa adanya saja. Kemudian yang berikutnya misalnya berziarah di malam hari dengan pakaian hitam-hitam, membawa obor, itu tradisi keluarga Nabi. Itu keluarga Nabi, bukan tradisi orang lain itu.